Dari puncak jaya tertinggi di Papua, kami kibarkan bendera merah putih, menyuarakan pasangan Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 menuju Indonesia Perubahan. Salam Amin, salam perubahan dari kami Puncak Jaya untuk kejajahan Indonesia. Salam perubahan. Menang, menang, menang. Terus terang saja ya, politik itu kan penuh dengan siasat. Jadi ada strategi yang kita mainkan. Kami sudah melakukan istikharah dan perenungan, kajian dari berbagai macam aspek. Pasangan Amin ini dibandingkan dua yang lainnya jauh lebih dekat hubungannya dengan umat Islam dalam konteks satu, yang Pak Anies Baswedan latar belakangnya adalah kelompok Islam yang modernis. Pak Muhaimin Iskandar kelompok Muslim yang tradisionalis, diusung oleh partai Nasdem yang nasionalis religius, lalu PKS, kemudian PKB, yang terakhir adalah umat. Oleh karena itu kami yakin sampai malam ini masalah penandatanganan fakta integritas itu hanya berkaitan dengan waktu saja. Dan kami optimis mereka insya Allah akan menandatangani itu. Ya insya Allah. Yang kedua, kita butuh pemimpin yang energi, pemimpin yang berpengalaman, pemimpin yang sudah punya track record yang baik dan dirasakan oleh masyarakat, walaupun itu di ibu kota untuk sementara waktu, tapi ibu kota itu adalah barometer dari sebuah kegiatan politik nasional di negara manapun juga. Oleh karena itu sangat cocok ya digabungkan yang modernis dengan tradisionalis. Dan insya Allah mereka ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Tinggal kita mampu tidak mensolidkan mereka ini. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugas kiai-kiai, tugas para santri adalah mengerahkan, membimbing, memimpin masyarakat agar memilih pemimpin yang benar. Menang itu kalah. Pertahankan, baca berjanji, sholawat dan seterusnya. Siap? Syaratnya Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Kami juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Insya Allah ada kecerahan pikiran dan wawasan untuk Indonesia masa depan. Juga keduanya dapat disebut mewakili kalangan masyarakat yang luas. Saya tidak ingin menyebut sebenarnya Muhammadiyah dan NU atau Muhammadiyah dan NU. Tokoh muda bangsa Indonesia dengan wawasan kebangsaan yang kuat sekali. Yang kita yakin akan dapat mewujudkan kemajemukan Indonesia yang sejati. Yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa, budaya, bahkan juga gender. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ideal bagi Indonesia masa depan. Amin. Janganlah yang tua-tua ingin jadi presiden. Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner. Insya Allah ya,
umat berbagai agama lain, suku-suku bangsa Indonesia tidak perlu khawatir. Saya sebagai kawan dekat beliau berdua akan ikut menjadi Sebagai pembukanya, gue mau ngasih tahu sesuatu ke kalian tentang Jokowi dan tim pendukungnya. Kalian pada lupa ya, kalau kami ini pernah ada dalam barisannya Jokowi selama hampir 10 tahun. Yang secara otomatis, selama itu pula kami jadi hafal di luar kepala gimana cara timnya Jokowi mengcounter suatu isu, berikut pola intimidasi timnya Jokowi ke suatu pihak, sampai cara klarifikasinya. Karena itulah kami berusaha ngasih tahu ke kalian seberapa besar pengorbanan kami dalam ngejaga dan mengawal Jokowi selama hampir 10 tahun pemerintahannya. Dan sekarang mendadak dilepehin sama Jokowi karena dia lebih milih mensejahterakan keluarganya daripada negara ini. Dan kalau dilihat dari kacamata keluarga, iya benar, dia adalah kepala rumah tangga yang baik. Tapi kalau dilihat dari kacamata dalam bernegara, dia sudah bukan lagi kepala negara yang baik. Dan karena kami udah cukup lama barengan dengan timnya Jokowi, makanya kami tahu dapurnya tim Jokowi kayak gimana. Dan karena sekarang Jokowi dan keluarganya tega ngancurin sistem demokrasi di Indonesia, ya udah, buka dan tos-tosan aja sekalian. Nah, sekarang gue akan fokus ke Pak Polisi yang tercinta. Walaupun serem ini sebenarnya kalau nyenggol mereka. Karena yang bertugas untuk nangkepin orang kan mereka. Tapi ya sorry banget, gue harus mengungkapkan fakta. Nah, untuk Pak Polisi yang terhormat, tolong jangan berpikiran kalau 280-an juta rakyat Indonesia itu goblok semua. Dan cuman kalian doang yang pinter. Gue yakin kalian itu pada punya otak dan gak jahat semua. Kalian tahu posisi kalian itu sebagai salah satu pilar aparat penegak hukum di Indonesia yang seharusnya netral. Netral itu berarti nggak memihak siapapun. Saya ingin menanyakan satu hal, klarifikasi dari seorang guru besar ilmu politik dan seorang profesor di bidang ilmu politik. Apakah Anda memang memiliki sentimen personal yang negatif pada Pak Prabowo? Sehingga apapun yang Anda analisa tentang dia selalu menihilkan atau mengecilkan peran seorang Prabowo Subianto? Secara objektif keilmuan tentu saja tidak gitu ya. Saya stick pada kaidah-kaidah ilmu.
Tapi sebagai warga negara, saya punya hak politik tertentu dan punya sikap politik tertentu. Saya mungkin sejak awal Pak Prabowo mau jadi calon presiden, saya sangat kritis sama Pak Prabowo. Karena saya percaya pada trik record yang terjadi pada pemberhentian Pak Prabowo waktu itu. Bagi saya itu adalah catatan yang sangat penting. Saya tidak mau punya presiden dengan track record seperti itu. Dan saya tidak akan lupa itu. Bahwa orang melupakan itu urusan orang lain. Tapi saya tidak akan lupa dengan itu. Dan saya tidak mau sebagai warga negara punya presiden dengan record seperti itu. Apakah catatan kelam dari seorang Pak Prabowo Subianto itu akan mempengaruhi metodologi survei Anda? Tidak akan. Karena survei itu adalah pertaruhan profesionalisme dan profesionalitas saya gitu ya. Hidup saya itu ada di situ dan objektivitas SOP dari survei itu adalah syarat yang mutlak harus dijaga. Kalau itu tidak dijaga itu artinya mati. Kalau mati itu artinya itu mematikan diri saya sebagai seorang profesional. It's impossible. Bahwa saya kemudian punya sikap politik itu satu hal yang lain lagi. Dimanapun intelektual di dunia bersikap kalau melihat sesuatu yang dianggap ini tidak bisa ditoleransi dalam hubungannya dengan masalah terutama human right. Itu menurut saya itu harus. Tidak bisa seorang intelektual diam melihat seperti itu.